Halo semuanya, welcome to my channel, The Sultan's Family. Jangan lupa untuk mengklik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan info video dari aku berikutnya ya. Hari ini aku mau share bagaimana caranya membuat takoyaki yang mudah, halal, dan juga enak. Bagi teman-teman yang suka nyemil dan juga yang suka berbisnis, takoyaki ini juga bisa dijadikan sebagai menu untuk berjualan loh. Kamu juga bisa menikmati takoyaki enak ini sekaligus menjualnya sebagai bahan untuk menambah pemasukan. Kebetulan aku juga menjual takoyaki ini melalui toko online aku, yaitu di GoFood, Sisi Boba Taman Mini, dan GrabFood, Sisi Boba Taman Mini. Bagi teman-teman yang mau icip-icip rasanya, silakan mencoba melalui toko online aku ya. Linknya aku sertakan pada description box. Bagi teman-teman yang mau tahu bagaimana cara membuatnya, yuk tonton video aku ya. Selamat mencoba. Pertama-tama kita siapkan bahan-bahannya ya. Bahan yang utama adalah tepung premix takoyakinya. Aku menggunakan tepung premix takoyaki dari DN Food. Selain praktis, tepung takoyaki ini juga sudah bersertifikasi halal dan tentunya akan menghasilkan rasa takoyaki yang enak. Teman-teman bisa membelinya di toko online DN Food di Shopee. Berikut aku sertakan informasi mengenai toko yang menjual tepung premix takoyaki ini, yaitu di toko online shop DN Food di Shopee. Selain itu, kita siapkan bahan selanjutnya ya, yaitu irisan daun bawang. Oh iya, aku punya referensi gunting yang bisa mempercepat kita dalam memotong daun bawang loh. Contohnya seperti ini, hasilnya cantik dan akan terpotong menjadi potongan yang kecil-kecil. Teman-teman bisa membelinya di toko online Hariku Shop di Shopee ya. Lalu untuk isiannya, aku menggunakan keju, oktopus, dan crab. Untuk kejunya, aku menggunakan keju Milky Soft dari Kraft. Teman-teman bisa membelinya di supermarket terdekat ya. Aku memilih menggunakan keju Milky Soft karena menurutku hasilnya lebih lembut ketika dimakan jika dibandingkan dengan keju lainnya. Kemudian untuk oktopus dan crab, aku membelinya di toko online Baby Koala Sushi di Shopee. Selanjutnya, kita siapkan bahan-bahannya yuk. Aku menggunakan resep untuk 3 porsi takoyaki. Aku menggunakan 126 gram tepung premix takoyaki, potongan kecil keju sebanyak 3 keping, lalu 3 sendok makan telur, kemudian irisan daun bawang secukupnya, potongan kecil oktopus sebanyak 6 keping dan juga potongan kecil crab sebanyak 6 keping. Di sini juga aku menggunakan hand mixer untuk mengocok adonan takoyakinya agar tercampur rata semuanya. Penggunaannya mudah ya, dan juga 360 ml air. Berikut resep yang lebih lengkapnya untuk 3 porsi takoyaki ya. Lalu kita siapkan bahan untuk taburan takoyakinya ya. Kita siapkan saus sambal Del Monte secukupnya. Lalu mayones maestro secukupnya. Saus takoyaki DN Food. Onori secukupnya. Katsuobushi secukupnya. Lalu piring saji atau box takoyaki beserta sumpit kayu bungkus kertas. Oh iya, aku punya referensi tempat yang menjual saus takoyakinya loh teman-teman. Teman-teman bisa membelinya di toko online DN Food di Shopee. Selain itu, untuk onori dan juga katsuoboshinya, teman-teman juga bisa membelinya di toko yang sama ya, yaitu di DN Food. Aku juga punya referensi tempat yang menjual mayones maestro dan saus sambal Del Monte ya teman-teman. Teman-teman bisa membelinya di toko online Marjan Official Shop di Shopee. Untuk box takoyaki, teman-teman bisa membelinya di toko online Dus Kemasan di Shopee. Di sana, teman-teman bisa menemukan aneka box kemasan yang bagus dan juga menarik, namun tetap dengan harga yang terjangkau. Lalu, untuk sumpit kayu bungkus kertas, teman-teman bisa membelinya di toko online Aneka Food Packaging di Shopee. Sumpit bungkus kertas lain cantik juga terlihat lebih higienis ya. Berikut informasi lebih detail mengenai bahan-bahan pelengkap atau bahan taburan takoyakinya ya teman-teman.
Lalu kita masuk ke langkah pembuatannya. Pertama-tama kita masukkan 126 gram tepung premix takoyaki ke dalam bowl. Kemudian kita tambahkan 360 ml air. Lalu setelah itu kita tambahkan 3 sendok makan telur. Kemudian kita aduk menggunakan hand mixer sampai merata. Cara penggunaan hand mixer ini mudah ya teman-teman, cukup ditekan saja dan tanpa menggunakan listrik. Hasilnya pun menjadi sangat halus, mirip seperti hasil adukan dengan mixer yang menggunakan listrik. Satu resep ini bisa membuat 15 bola takoyaki atau 3 porsi takoyaki. Kalau teman-teman mau membuat satu resep takoyaki, berarti nanti tinggal dibagi menjadi 3 saja ya, yaitu satu resepnya dibagi 3. Ya, sekarang bisa kita lihat ya teman-teman, hasil dari adukan hand mixernya sangat rata ya, dan tidak ada yang menggumpal. Setelah ini, kita masuk ke langkah berikutnya. Kita bisa menyiapkan pen takoyaki dan juga 2 tusuk sate. Pennya berbentuk setengah lingkaran seperti ini. Pen takoyaki ini terdiri dari 15 hole. Aku punya referensi tempat bagi teman-teman yang mau membelinya, yaitu aku order di toko online Body Sport di Shopee. Berikut infonya ya. Lalu tusuk sate berfungsi untuk membantu memasak takoyaki agar takoyakinya mudah untuk dibuat menjadi bulatan bola. Aku punya referensi tempat bagi teman-teman yang mau membelinya, yaitu di online shop Saadah Plus di Shopee. Berikut infonya ya. Kemudian aku juga punya referensi apabila teman-teman mau membeli kuas untuk mengoles minyak di pen takoyaki, yaitu aku order di toko online Vintage Story Official di Shopee. Berikut infonya ya teman-teman. Yuk mari kita langsung ke pembuatannya ya. Pertama-tama kita panaskan cetakan dan oleskan cetakan takoyaki tersebut dengan minyak. Kita oleskan sampai rata ya teman-teman. Sebenarnya pen ini tidaklah lengket, tapi demi jaga-jaga saja biasanya sih aku taburkan minyak supaya hasil nanti jadi lebih bagus. Ya, lalu kita tuangkan adonan ke dalam cetakan dan kita masak dengan api yang kecil. Kita tuangkan sampai full berbentuk setengah lingkaran ya teman-teman, atau setengah bola. Setelah itu kita bisa masukkan isian yang sudah kita siapkan tadi. Kita masukkan keju, krep, dan juga oktopus. Kalau aku biasanya satu porsi itu kejunya 1, krepnya 2, dan oktopusnya 2. Lalu setelah itu kita taburi di bagian atasnya dengan daun bawang. Daun bawang ini juga merupakan salah satu kunciannya teman-teman.
Karena dengan daun bawang ini hasilnya bisa menjadi lebih enak. Setelah terisi semua dengan daun bawang, lalu kita bisa menuangkan kembali sisa adonan yang tadi ke dalam cetakan takoyakinya agar full semuanya. Lalu kita tunggu beberapa saat sampai setengah matang. Kemudian kita beri garis agar memudahkan kita untuk membuat bulatan takoyakinya ya. Lalu ketika sudah setengah matang, kita balik takoyakinya seperti ini ya. Kita balik takoyakinya dan kita usahakan membentuk bola seperti ini. Jangan takut hasilnya tidak bulat ya teman-teman. Insya Allah hasil akhirnya pasti akan bulat. Kuncinya adalah ketika bulatannya setengah matang, langsung kita balik ya. Kalau belum setengah matang kita balik, biasanya hasilnya akan menjadi tidak karuan. Dan kalau kekeringan karena terlalu matang baru kita balik, biasanya hasilnya tidak akan bulat dan hasilnya hanya akan bulat setengah saja. Begitu kuncinya teman-teman. Jadi intinya setengah matang baru kita balik, oke? Kemudian ini kita bolak-balik semuanya ya.
Lalu, setelah takoyakinya sudah kita balik semuanya, kita olesi kembali takoyakinya dengan sedikit minyak ya. Masak takoyakinya hingga bagian luarnya berwarna kecoklatan dan menjadi crispy. Setelah bagian luar takoyakinya crispy dan kecoklatan, lalu kita angkat dan kita letakkan di piring saji atau di box takoyaki apabila teman-teman ingin menjualnya ya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Cantik bukan? Semuanya membentuk bulatan bola. Nah, kemudian setelah itu takoyakinya kita hiasi dengan bumbu atau topping di atasnya. Pertama-tama kita taruh takoyakinya di dalam piring saji maupun di box takoyaki. Kita atur dengan rapi ya, agar terlihat lebih cantik. Selain cantik, rasanya pun juga enak. Setelah tertata rapi semua di dalam piring atau di dalam box, kemudian kita taburi dengan bumbu-bumbu lainnya. Pertama-tama kita taburi dengan mayones. Kita tuangkan mayones sesuai selera ya. Kemudian setelah itu kita tuangkan saus takoyakinya, yaitu saus takoyaki dari DN Food. Kemudian setelah itu kita tuangkan juga saus sambal Del Monte. Perpaduan ketiga buah saus ini menurut aku itu udah pas dan enak banget. Teman-teman bisa mencobanya ya. Teman-teman bisa membuatnya dan juga bisa mencobanya melalui online shop aku di GoFood dan juga GrabFood Shishi Boba Taman Mini. Setelah itu kita tuang dengan aonori atau rumput laut. Dan yang terakhir yaitu kita tuang katsuoboshinya. Katsuoboshinya ini yaitu seperti ikan tuna atau ikan cakalang ya teman-teman, yang sudah dikeringkan atau diasap. Ini rasanya unik banget ya. Yeay, hore, takoyakinya sudah jadi. Bagian luarnya crispy dan bagian dalamnya lembut banget. Menurut aku ini adalah salah satu makanan Jepang yang cepat dan gampang bikinnya. Teman-teman cobain juga ya di rumah, nanti kasih tahu aku bagaimana rasanya. Terima kasih sudah menonton videoku ya. Takoyaki ini juga bisa teman-teman jadikan sebagai bahan usaha untuk menambah pendapatan loh. Semangat ya teman-teman, insya Allah pasti laris manis. Mohon klik like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan info video terbaru dari aku berikutnya ya. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Have a nice day. Terima kasih teman-teman.